Selamat datang, Yang Mulia. Selamat keluar dari meditasi. Meditasi Yang Mulia kali ini berhasil mencapai realm Tianren. Pantas jadi penguasa 6 alam semesta. Aku bermeditasi selama 500 tahun. Istana Naga. Ada masalah APA? Yang Mulia, Istana Naga baik-baik saja. Hanya saja, avatar yang Anda kirim ke 6 alam. Kemarin ada yang mati. Dunia dewa atau dunia kegelapan? Beken. Dunia manusia. Dunia manusia yang paling rendah. Bahkan mati kelaparan? Avatar Anda di dunia manusia sedang menjalani ujian cinta. Gila-gilaan pada Ye Yunshu, putri keluarga Ye, bahkan menghabiskan semua hartanya untuk menikahi Ye Yunshu, kemudian dicap tak berguna beberapa hari lalu. Ye Yunshu diganggu orang. Avatarmu membalas dendam untuknya, terluka parah, sendirian di rumah. Tak ada yang tahu. Akhirnya mati kelaparan. Sumber avatar ini adalah energi jiwa Anda, tersebar di 6 alam. Ini berbahaya. Sudahlah, aku akan pergi sendiri. Inikah kekuatan realm Tianren? Sekali tabas. Langit pun terbelah, ruang hampa hancur. Seribu tahun lalu, aku jelajahi dunia kegelapan sendiri. Tak separah ini. Dunia manusia remeh ini bisa membuat avatarku sampai mati kelaparan. Bagus. Aku sudah lama tidak marah. Yunshu, ujian cinta avatar hanya untuk wanita yang sudah menikah. 3 tahun tapi tak boleh disentuh. Hingga kehilangan nyawa. Memalukan. Tak menelepon rumah sakit saat darurat. Malah telepon wanita ini. Pengecut dan bodoh. Kau bilang mati? Menelepon putriku sambil merengek. HP Yunshu ada padaku. Dasar sampah. Jangan ganggu. Pertemuannya dengan Tuan Jin. Berani bicara seperti ini padaku. Kau ingin mati? Dasar tak berguna. Apa yang kau katakan, Xiao Yang? Aku peringatkan kau. Masalah perceraianmu dengan putriku. Sudah pasti, laki-laki tak berguna sepertimu. Tak pantas untuk Yunshu. 3 tahun lalu, keluarga Ye bangkrut. Xiao yang jual grup Xiao untuk selamatkan kalian. Apa kesalahannya pada keluarga Ye? Sudah 3 tahun menikah. Xiao yang jadi budak kalian. Cuci baju, masak nasi. Apa salahnya pada keluarga Yi setelah menikah? Ye Yunshu tak izin Xiao yang sentuh. Agar keluarga Yi tak mendapat reputasi pengkhianat. Dia mengaku tidak bisa berfungsi sebagai pria. Jadi sampah masyarakat seluruh Yinzhou. Apa salahku pada keluarga Yi? Beberapa hari lalu putrimu cari masalah. Dia tewas karena ini. Apa kesalahannya pada keluarga Ye sampai kalian hinakan dia seperti ini? AAA. Xiao Yang, Apayang Kulakukan. Xiao Yang. Emosi sisa dari bayangan tubuh ini bisa mempengaruhiku. Kau ingin halangi aku menyakiti wanita itu? Sangat menggelikan. Yunshu, dia ingin membunuhku. Kau harus bercerai darinya. Ibu. Aku tidak akan bercerai darinya. Bagaimanapun juga. Keluarga Xiao, memang pernah bantu kita. Xiao Yang. Berhentilah membuat masalah. Beberapa hari lalu kau ganggu anak keluarga Ju. Sampai dipukuli habis-habisan. Masih belum kapok? Hari ini kau serang ibuku. Aku pukul Jun Chen karena dia memasukkan obat ke minumanmu. Anak keluarga Ju, dia pria terpandang. Mana mungkin melakukan hal hina seperti itu? Berhentilah cari-cari alasan. Cepat minta maaf pada ibu. Tidak bisa. Aku akan laporkan ke polisi. Aku akan memasukkannya ke penjara. Berani-beraninya kau melepaskan tanganmu. Yunshu, kau lihatkan sekarang? Selama bertahun-tahun dia berpura-pura. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Sekarang berani bersikap kasar padamu. Manusia-manusia ini terlalu berisik. Lebih baik kubunuh semua.
Antara kau dan aku. Ternyata ada hubungan sebab akibat. Siapa nama leluhur keluarga Ye? Y Women. Yi Woman. Pantasan dunia ini terasa familiar. 1000 tahun lalu, sebelum aku memulai kultivasi, seorang tua pernah memberiku makan. Hutang budi itu belum terbalas. Pria tua itu sudah meninggal. Kini karma itu turun pada Yi Yunshu. Aku baru saja mencapai terobosan. Akan kugunakan kekuatan karma ini untuk stabilisasi kultivasi. Asalkan pernikahan dibetakan langsung oleh Yi Yunshu, maka hutang karmaku lunas. Yi Yunshu, masalah apa lagi yang kau buat? Harus kujaga keselamatanmu sebelum cerai. Wanita memang merepotkan. Sayang, aku tidak punya uang untuk makan. Bisa pinjam 500 yuan? Istri ini benar-benar pembawa sial. Banyak pembunuh bayarnya. Xiaoyang. Kuharap kau bisa menjaga penampilanmu meski kau tidak bisa membantuku. Jangan mempermalukanku. Tenang saja, akan kukembalikan bulan depan. Inikah suami lucu Direktur Y itu? Direktur Y adalah wanita tercantik di Zhou, sekaligus CEO Grup Y. Bagaimana bisa jatuh cinta pada pria macam ini? Ambil uangnya. Tak perlu kau kembalikan. Kuharap ke depannya jangan pernah muncul di depan kantorku lagi. Bahaya, Xiaoyang. Aku, Yi Yunshu. Kenapa menikah dengan pria seperti dia? Kalian ini yang mau membunuh istriku? Anak muda, kakek-kakek tak ada waktu bermain hari ini. Pergi sana kalau tak mau mati. Kau yang harus mati. Berani membunuh anggota Dark Knight kami? Serang bersama, Panitia. Kau bukan manusia. Sirwet sekali kau. Berdiri. Komandan, ini para pembunuh adik perempuan Nona Y Yunshu. Sudah tewas semua. Xiaoyang, adik iparku. Kenapa kau di sini? Andai kalian tidak berguna, apa perlu sang penguasa turun tangan? Dia prajurit wanita terhebat di Huaxia. Kami tim khusus terbaik Huaxia. Kau si sampah nomor 1 berani-beraninya. Entah kenapa Dewi Yunshu bisa memilihmu. Hahaha, anak ini hari berani sekali ya. Biasanya setiap ketemu kami, dia selalu ketakutan. Kalian sudah menindas sang penguasa? Dasar anak tak tahu diri. Sepertinya sudah lama kami tidak menghajar. Ini prinsipnya sama seperti melatih anjing kalau bandel. Hajar lagi. Sampah, ayo kita duel. Klon sang penguasa ini, diinjak-injak semut ini. Sangat menyebalkan. Sudah cukup. Bawa dia untuk interogasi. Lucu baik. Mari ikut kakek-kakek. Xiaoyang, berani memukul anggota tim khusus kami? Lawang, kau payah. Orang ini saja tak bisa ditangkap. Aku harus tunjukkan kemampuan. Tidak menghormatiku. Sama saja dengan hukuman mati. Xiaoyang. Kau berani melawan satuan khusus kami? Dalam ingatanku, kau tak pernah menyakiti Xiaoyang. Karena Yunshu, aku lepaskan kau. Tapi mereka harus mati. Ingat baik-baik, yang kalian sembah adalah Xiaoyang yang sudah mati. Berhenti. Xiaoyang. Aku minta maaf untuk mereka. Atas nama diriku, maafkan nyawa mereka. Kau pikir siapa? Apa ini? Karena kau terluka. Ikutlah denganku sekarang. Itu apa sih? Itu seperti burung besar ya? Xiaoyang, kau ini, andai kau punya kemampuan, aku tak akan jadi bahan tertawaan di Inzhou. Sudahlah,
Lebih baik kau kabur. Setidaknya kau amat. Xiao Yang, dosa apa yang kau perbuat? Sampai langit menghukummu? Xiao Yang, jangan-jangan kau mau melawan langit? Bersamaku bertarung. Langit pun tak layak. Pria seperkasa ini pasti bukan Xiao Yang. Pedang pemilah langsung hancur. Aku meremehkanmu. Hukum alam dunia manusia bisa memiliki kesadaran. Dalam beberapa abad, akan lahir energi spiritual. Kau siapa sebenarnya? Manusia atau dewa? Bukan urusan. Xiao Yang, Akhirnya kau pulang juga. Saikaku, aku Empire mati tadi. Bukannya masih hidup? Ko, Berani sekali bicara begitu padaku. Yunsha, Jangan sok karena disukai orang, lalu semena-mena. Kakak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tapi hubunganku dengan Xiao Yang bukan urusanmu. Xiao Yang, Ayo pulang. Adikku ini ternyata masih punya perasaan padanya. Pria ini terlihat persis seperti Xiao Yang. Jangan-jangan selama ini cuma penyamarannya? Xiao Yang, Kekuatan penghancur langit. Kau kultivator legendaris itu? Xiao Yang, Hari ini kau sangat mengecewakan. Kau tak berguna. sans pas, aku Yunshu passera. Tapi saat bahaya datang, kau tak punya tanggung jawab. Pengecut, lemah tak berdaya. Oh, Tak punya harga diri? Maksudku, jangan ikut aku. aku akan mengantarmu pulang. Ko, Kalau benar ada bahaya, siapa yang lindungi siapa? Lebih baik aku bertemu perampok daripada bernapas di udara yang sama denganmu. Bikin Hari, ini berbahaya. Kamu sebaiknya berhati-hati. kamu tidak paham bahasa manusia? aku Surikami Berji. Aku, Yi Yunshu. Bahkan jika mati di tak perlu kamu ikut campur. Bahkan jika dalam bahaya, tak mau ditolong. Pernikahan ini terlalu merepotkan. Segera bercerai. Harus bercerai. Juanjun. Cewek ini memang mantap. Kali ini kita beruntung. Wah, Betul juga. Sudah lama pengen ngegebet si perempuan sialan ini. Sebelumnya Xiao Yang selalu ikut campur. Kali ini, dia tak bisa kabur. Hahaha. Barang yang kubilang sudah dibawa? tentu saja. Kali ini aku sudah beli kamera. Terjelas di pasaran. Noti pasti bisa rekam. Erangan mesum perempuan ini. Baik. Lepaskan. Siapa ini? Kamu siapa? Dasar kamu. Cat, bicaralah baik-baik. Jenggon bunuh aku. Siapa? Xiao Yang, Dazar Bringsek. Selalu sok suci, padahal munafik. Aku mau cerai denganmu. Xiao Yang, aku kasih 1 juta. Cerai dengan putriku. Jauhkan dirimu dari putriku selamanya. Baiklah. Asal putrimu setuju. Hari ini juga cerai. Kau tahu putriku punya hati baik. Tak mungkin setuju. Ajukanlah cerai duluan. Syaratnya terserah. Tak ada syarat. Asal putrimu setuju. Langsung cerai. Tak punya mau. Dazar Bringsek. Kamu beruntung. Aku tak perlu bunuh istri untuk jalan suci. Lepaskan aku. Aku mau cerai denganmu. Benarkah? Baiklah. Putriku akhirnya sadar. Hanya pria seperti Tuan Jun yang layak untukmu. Xiao Yang, Aku kasih 5 juta. Sudah lebih dari cukup. Semoga ke depannya lebih terbuka dan jujurlah. Tak perlu.
Sungguh kabar baik. Perceraian ini sudah seharusnya dilakukan. Shawan, kamu ini... Huan Jun, Kenapa kamu jadi seperti ini? Coba kamu lihat ini. Kemarin Xiao yang sudah 2 kali menyelamatkanmu. Sudah lama ingin menggaet wanita ini. Waktu itu Xiao yang lagi yang ikut campur. Kali ini, dia takkan bisa kabur. Lepaskan. Siapa ini? Kamu siapa? Dasar kau. Junsheng, aku tak menyangka kamu ternyata orang seperti ini, sampai membuatku salah paham pada Xiao Yang. Xiao yang itu sudah 2 kali menggagalkan rencanaku. Kalau bukan karena dia, sudah lama aku menggaetmu. Kalian berani memukulku. Akan kusuruh ayahku membunuh kalian. Baiklah, suruh ayahmu cari aku di satuan khusus. Satuan khusus? Shawan, kalau bukan karena kamu sembunyikan identitas, tak mau membantu keluarga Ye. Kenapa kami harus menjilat keluarga Jun? 2 kali. Xiao Yang, m'a convaincu. Aku salah mengiraimu. Rupanya waktu kamu dipukul juga untuk membalaskan dendaiku. Luka separah itu. Bahkan tak kujenguk. M'a convaincu. Tepatnya 3 kali. Kemarin malam kami terlambat. Kalau bukan karena Xiao Yang, kamu sudah tewas. Xiao Yang. Aku harus cari Xiao Yang. Xiao Yang. Xiao Yang. Aku salah. Kembalilah. Xiao Yang. Kamu di mana? Kenapa perjanjian pernikahan belum dicabut? Karma ini tak terselesaikan. Aku tak bisa meninggalkan dunia manusia. Kakek. Orang ini bicara sendiri ke udara. Jangan-jangan dia orang gila? Jangan asal bicara. Maaf, anak muda, cucuku ini memang bandel. Tak bermaksud menghina. Tak apa. Lao Ya Chiao. Tempat inilah yang kita cari, sumber energi alam semesta. Di sini akan kumerawatmu, pasti bisa menyembuhkan penyakit. Hei anak muda, tempat ini sudah kami ambil, cepat pergi. Kalau aku tidak pergi, Doktiu. Kan dia yang datang duluan. Masa kita usir? Kita tunggu sebentar ya, Pak. Hei Kak Chiao, aku khawatir penyakitmu semakin parah. Nggak lama kok. Ayo pergi. kesebentar lagi mati. Hai, enggak kau tuh yang mau mati. Aku lagi baik hati, ingin mengingatkan. Jarum di kepalamu siapa pasang? Penyakit lama belum sembuh, tapi pakai teknik akupunktur keras, memulai kelihatan membaik. Tapi cuma efek sementara, mempercepat kematian. Berani sekali kau. Aku dokter kerajaan berbagai negara, dokter termasyur. Berani meragukan keahlianku? Bocah ingusan, berani tantang leluhur. Apa katamu? Doktiu. Sudah. Aku memang sakit. Dokter Hu tadi bicara kasar, tapi keahliannya tak diragukan. Tuhan Jian, 30 tahun lalu sakiti gadis, bunuh satu desa dengan racun, heroin, curi resep Tiongkok lari ke Jepang. Tak berguna, dibuang Jepang, hidup jadi pengkhianat. Kini mau pulang cari untung? Nama cocok dengan kelakuan. Kau, fitnah. Wang Jian, apa yang dia katakan benar? Hei Kak Chiao. Benar. Terus kenapa? Nyawamu sekarang ada di tanganku. Mau lapor aku? Tak tahu malu. Pengkhianat menyiyikan. Berani ancam kakekku? Kau belum paham situasi. Nyawa kakekmu di tanganku. Kalau mau sembuh, kill Yarga Chiao. Harus jamin hidupku senyaman ini. Dan hormat padaku. Bahkan kalau aku menginginkanmu, keluargamu harus serahkan dengan hormat. Kirim ke sini. Wahahaha. Yuexi, cabut jarum ini. Kakek. Lebih baik mati daripada dikon penjahat, pengkhianat ikiadu. Hei Kak Chiao, cabut jarum ini. Kau mati. Tongkat dia.
Nonaku, kau tahu aku sakit. Pasti paham pengobatan. Beritahu, berapa lama aku hidup? 3 bulan. 3 bulan cukup. 3 hari. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek. Maksudku 3 detik. APA. 3, 2, 1. Kakek. Kakek. Hahaha. Inilah akibat menantang dewa pengobatan ini. Awalnya aku masih bisa selamatkan nyawanya, membuatnya bertahan seperti mayat hidup. Sekarang kesempatan untuk jadi mayat hidup pun hilang. Kau. Aku bisa menyembuhkannya. Benarkah kau bisa obati kakekku? Master Hill, dia sudah di ujung nyawa. Bahkan dokter legendaris sekalipun tak akan bisa berbuat apa-apa. Kau anak kurang ajar. Berani sekali kau membual. Bertemu denganku. Artinya nasibmu belum berakhir. Kakek. 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 Tidak mungkin. Ini mustahil dilakukan manusia. Kau seorang cultivator. Tidak mungkin. Terima kasih saudara. Bukan. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan. Izinkan hamba bersujud. Cobalah berdiri. Berdiri. Aduh. Pelan-pelan kakek. Kakek. Kakek bisa berjalan lagi. Kaki tua ini, l'impubère Tintin. Terima kasih Tuan telah menyelamatkan. Kondisimu terlalu lemah. Hanya bisa kuperpanjang 3 hari. Jika ingin hidup lebih lama, bawakan kristal darah api. Bagaimana Tuan tahu? Keluarga Kiao punya kristal itu? Tak perlu kau tahu. Cukup katakan. Kau setuju transaksi ini atau tidak? Kakek. Yangan dia penipu? Yuexi, Jean-Gon Curant Ajar. Kristal darah api adalah pusaka keluarga. Tapi selama ratusan tahun, kami tak bisa ungkap misterinya. Jika Tuan membutuhkannya, silakan. Kertas dan pena. Hanya ini yang kubawa. Ini kontakku. Dalam 3 hari, bawa kristal darah API. Untuk mengabondiku. Tuan Xiao, aku direktur grup Jianda. Di kota Yi ada cabang perusahaan kami. Bahkan merupakan perusahaan nomor 1 di sini. Pasti pernah dengar kan? Mulai hari ini, kedudukanmu setara dengan bisa memakai sumber daya grup Jianda. Hai, keluarga Kiao orang terkaya senegeri. Grup Jianda ada di seluruh dunia. Jangan coba menipu kami. Atau keluarga Kiao tak akan biarkanmu tenang. Perkataanku pasti takkan menipumu. Tak perlu mengancamku. Keluarga Kiao di mataku tak berarti apa-apa. Tuan Xiao, putriku bicara sembarangan. Mohon dimaafkan. Kakek, dia terlalu kasar. Aku hanya berkomentar. Masak marah segitunya? Kalau dulu, Lelaki manapun yang kuayak bicara. pasti langsung senang. Yuexi, Tuan Xiao, bukanlah orang biasa seperti mereka. Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kau bayangkan. Di atas langit masih ada langit. Mulai sekarang, kepada Tuan Sik, harus lebih sopan. Tuan Xiao Yonggini, pasti seorang cultivator. Keluarga Kiao bisa berteman dengan ahli selevel ini. Sungguh berkah bagi kami. Xiao Yong. Kambalila. Kenapa kau menangis? Xiao Yong. Xiao Yong. Maafkan aku. Aku salah paham. Apa yang Yi Xiaoan katakan? Karma ini malah semakin kuat. Jangan-jangan wanita ini dengan junjungan benar berjodoh, tapi junjungan sudah mencapai alam dewa. Dia cuma manusia biasa. Bisakah menanggung takdir ini? Xiao Yong. Ayo pulang. C'est-tu jus? Balik. Siapa suruh si tidak berguna ini kembali? Sudah cerai dengan putriku. Masih mau numpang hidup di sini. Sialan. Ibu. Sudah, Ibu. Aku yang meminta dia kembali. Yunshu, kau ini bodoh. Sudah susah payah mengusirnya. Mengapa kau ajak dia? Tanpa dia, kau bisa kawin dengan orang kaya. Keluarga kita pasti melambang tinggi. Ibu. Keluarga Y tidak akan. Lagi menjual anak untuk bertahan hidup.
3 tahun lalu demi keluarga. Ibu menikahkan aku dengan Xiao Yang. Sekarang mau jual ke siapa lagi? Xiao Yang. Adalah suamiku Ye Yunshu. C'est la mania. Ni Alice Kibu. Simpan saja. Baiklah, ibu tidak akan ikut campur, tapi jangan biarkan keluarga Ye diambil alih. Nenekmu sudah berpesan, kecuali kau dapat kontrak Jianda Group. Jika tidak, Sepupumu yang akan gantikanmu. sebagai CEO Yi Group. Apa? Kontrak Jianda Group. Mana mudah didapat. Mereka konglomerat dunia. Keluarga Kiao. Mungkin tak tertarik dengan skala kecil kita. Aku bisa bantu. Ko. Kau, Tahu pintu Jianda Group. ada di mana? Kurang ajar kah? Sudah berani berbohong. Manusia ini terlalu berisik. 3 hari. Dalam 3 hari, aku bisa dapatkan kontraknya. Baik, karena kau sudah sombong. Mari kita bertaruh. Jika dalam 3 hari, kau gagal dapat kontrak, kau harus lepas dari Yunshu. Dan pergi dari sini. Xiao Yang. Kenapa kau terima? Ini resiko besar. Kau akan diusir. Tahu tidak? Besok bawa ini. Temui Direktur Jianda Group. Kau akan diterima istimewa. Hanya ini? Tamu kehormatan? Coba saja dulu. Sudahlah. Tak mau menyusahkan. Malam ini aku harus kerja lembur. Besok coba pergi ke Jianda Group. Xiao Yang. Aku pergi. Tenang saja. Aku sudah bicara dengan keluarga Kiao. Kamu pasti berhasil. Ingat untuk bawa ini. Meski grup Jianda milik keluarga Kiap, tapi mereka tidak di Inzo. Sudahlah, jangan sakiti harga dirinya. Kamu tak paham bisnis. Aku pergi. Apa mata buta? Asbaknya belum dibersihkan. Cepat bersihkan. Hari ini, Oran Pantine Gakan datang. ini Yao Qisheng. Kesempatan langka. Jika kalian membuat kesalahan, kubunuh kalian. Orang penting itu pasti datang. Mazuk. Hello, Zhou. Saya Ye Yunshu dari grup Y. Y Yunshu. Oh. Aku dengar. Jika kamu masih gagal dapat kontrak Jianda, sebaiknya mundur saja. Maukah kamu lihat rencanaku dulu? Lia Rankana. Atau lakukan hal lain saja. Apa maumu? Berne Goziazi. HM. Ukisheng. Lia ini. Berani sentuh aku? Nona Y. Kau bermain denganku? Belum sampai sesi itu. Kenapa? Ini semua salahmu. Memaksaku terima tugas ini, mempermalukanku seperti ini, menipuku dengan kertas jelek ini. Kalian pria. Manger Jikon. Grup Jianda. Tuan Xiao. Ada perintah? Keluarga Xiao. Berani menindas istriku? Aku. Tidak. Siapa istrimu? Yi Yunshu. Oh, begitu. Beri aku 1 menit. Aku selidiki dulu. Lalu memberimu penjelasan yang memuaskan. Mau bernegosiasi? Ya, tidurlah denganku. Mungkin aku setuju. Chuan Zhu, aku datang dengan niat baik. Jaga bicaramu. Jean Concurrent Ajar. Kuberitau. Aku suka bicara di ranjang. Buka semua pakaianmu. Kutanda Tangani contre Akini. Berani mengganggu wanitaku? Sialan. Gadi Kessil Keluarga Y. Membuatku senang saja. Kenapa orang penting belum datang? Siabako. Keluar dari sini. Orang yang akan mencabut nyawamu. Kau cari mati.
Anak muda, kau tahu siapa aku? Kau, siapa? Saudara, siapa kau sebenarnya? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kau telah meninggal orang yang salah. Siapa? Sekarang, aku beri dua pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf pada Yunshu, dan setujui kerjasama dengan grup Y. Kedua, aku akan membunuhmu sekarang juga. Haha. Ternyata, kau juga orang keluarga Ye. Aku, ou Kisheng. Di Yanzu, juga orang yang punya nama. Kau memukul ku? Apa keluarga Y akan baik-baik saja? Kau ada benarnya. Kau memang tak pantas Koladini. Begini, aku ganti dua pilihan untukmu. Pertama, minta maaf pada Yunshu, dan setujui kerja sama keluarga Y. Kedua, akan kubuat grup Jianda bangkrut dan dilikuidasi. Aku beri 1 menit untuk berpikir. Kau bermimpi, anak muda? Kau pikir dunia ini tentang kekuatan? Grup Jianda bernilai ratusan miliar. Kau bilang bangkrut. Ya bangkrut? Kau pikir kau siapa? Aku siapa? Tuan Q, aku beri 1 menit. Ganti presiden grup Jianda. Liberiati, Mintajantum. Aku saja tak punya hak menelpon keluarga Kiao. Kau suruh keluarga Kiao Gontiaku? Aku sangat takut. Sekarang ku beri 2 pilihan. Pertama, berluku minta maaf padaku. Kedua, Akan kusuruh orang membunuh. Ku beri 30 detik. Sisa 20 detik. Anak kecil. Jika kau te Ruber Lagak. Kau takkan punya kesempatan hidup. 3, 2, 1. Waktu habis. Sudah kuberi kesempatan. Kau tak berguna. Sekarang giliranku. Zhu Kisheng. Nona Kiao, kenapa Anda datang? Zhou, berani menyinggung orang penting keluarga Kiao? Kau tak ingin bekerja lagi? Orang penting? Dia. Dia APA dia. Cepat minta maaf padanya. Jika kau berani membuatnya marah, siap-siap dipecat saja. Tarik Hibri, 1 menit. Aku beri kau 2 pilihan. Kau sendiri yang menolak. Mohon, ampuni aku. Aku setuju apa yang kau minta. Aku akan temui Ye Yunshu. Bersujud minta maaf dan kerjasama. Baik. Jika kau sadar dari dulu, tidak akan ada masalah ini. Terima kasih, Tuan. Sanggu. Show, masalah ini belum selesai. Sore ini, aku ingin kau berlutut minta maaf pada Ye. Dan buat kerjasama eksklusif dengan Ye. Jika tidak, aku bisa melenyapkanmu. Pasti, aku akan lakukan. Tuan Xiao. Bisa pinjam ponselmu? Aku sudah masukkan nomor, kau bisa hubungi aku kapan saja. Selain itu, Zeluru Yinsu. tidak ada hal yang Kiao Yuexi tidak bisa lakukan. Maukah makan malam denganku? Makan malam tidak perlu. Aku ada urusan lain. Apa sih? Kau tahu berapa banyak pemuda tampan Yang antre ingin makan denganku? Apa yang kau lakukan? Negosiasi grup Jianda sudah gagal. Kau akan segera diusir dari keluarga Y. Aku ikut denganmu. Aku sudah simpan beberapa juta. Hemat sedikit, cukup untuk kita berdua. Kau ingin kabur denganku? Kau kenapa akhir-akhir ini? Kenapa menyebut diri, Benzun? Bicaramu juga aneh. Kebanyakan nonton drama kuno. Kau tak perlu. Kau tak perlu pergi. Aku juga tak perlu pergi. Bertarung di dunia kultivasi ribuan tahun. Sesekali jadi manusia juga tak buruk. Aku akan temani wanita ini bersenang-senang. Ferenti, ini gagal negosiasi, ya? Baru setengah hari. Cepat atau lambat berhasil. Jika kau bisa buat Jianda bekerja sama, aku akan panggil kau ibu. Ini sudah berkemas, siap keluar dari keluarga Y? Baguslah. Daripada diusir nanti. ITU memerlukan dan kehilangan rambat.
Saya tidak berharap pria besar ini. Itu akan menjadi menantu keluarga Y. Sepertinya keluarga Y ini akan terbang. Tuan Zhou. Angin apa yang meniup Anda? Nama keluarga Yo, kau pergi ke rumahku. Aku tidak akan berjanji. Nona Ye salah paham. Aku datang untuk menandatangani kontrak. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk mengambil kontrak. Aku sudah bilang, aku tidak akan berjanji. Anda. Bahkan jika kau berlutut, aku tidak akan berjanji. Nona Y. Pastikan untuk bekerja sama dengan Jianda Group. Tuan Zhou. Apa yang terjadi padamu? Nona Ye, aku tidak tahu Tarzan. Anda akan memberi saya. Yo, seseorang kesempatan ini, aku sudah mencap kontrak. Anda mulia. Apa kondisinya? Kolaborasi eksklusif, 1 miliar per tahun, 50% keuntungan. Inibukan, un truc Jianda Group. Di bawah klause Tuan? Tuan Yo, jangan bercanda. Kau membohongiku dengan kontrak palsu. Apakah itu menarik? Nona Y. Kontrak telah dicap. Benar sekali. Anda akan santai. Anda mengucapkan sepatah kata di belakang Anda. Orang ini selalu hidup sebagai keluarga Y. Saya khawatir saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya. Pria besar di belakangmu. Itu akan menghancurkan grup Jianda. Apayang Bezar di Belakanku. Nona Y. Tant pas persetujuan. Aku tidak bisa menyebutkan namanya. Ibu, ini adalah kontrak. Kondisi sebelumnya sudah selesai. Menghitung keberuntungan Anda. Oran Bezar. Oran Bezar apa? Hahaha, Yunshu, aku baru saja kembali dari luar negeri, bahkan tidak pulang. Hal pertama adalah datang kepada Anda. Keluarga Putra Zhao seharusnya sangat cemas. Cepat pulang. Biarkan kau hidup dengan sampah itu selama 3 tahun. Itu salah. Untuk menebas hadang saya, aku akan membuat Anda sesegera mungkin dan perceraian limbah itu. Jangan kemudian datang kepada kita. Hidup bahagia. Ashi. Gong Xiao ada di dalam. Proposal untuk Nona Ye. Orang yang menganggur. DLL, jangan masuk. Pertama, ini adalah Yip Group. Aku bukan orang yang santai. Kedua, Ye Yunshu adalah istriku. Apa yang kau hitung? Mengapa tidak membiarkan saya masuk? Bagaimana dengan istri? Bahkan ibumu. Selama kita Zhao Gongzi suka, Anda juga harus menyerah. Biarkan saja. Marah. Aku sudah mendengar Nona Ye menikah dengan limbah. Tidak ada tempat tidur. Itu kau. Tunggu kami. Pegang kecantikan. Ku akan pergi. Sekali lagi, biarkan saja. Biarkan saja tubuh kecil. Kau tidak mengerti. Bukankah itu? Gong Xiao ada di dalam. Anda berani membuat masalah. Rusak saya Zhao Gongzi aksi. Aku akan Siapa? Yunshu, seluruh negara bagian perak, dan aku pantas untukmu. Anda mengumpulkan bunga ini. Aku akan melamarmu lagi. Yo, sangat lucu. Siapa anak tua ini? Saya juga memberi Anda bangga. Aku punya niat baikmu. Sayang sekali, dia alergi terhadap serbuk saya. Siapa kau? Ini bukan tempat keluar untukku. Apa yang dilakukan pengawal itu? Ini adalah suamiku Xiao Yang. Ini adalah keluarga Zhao. Tuan Zhao Fonction Zhao. Ternyata kau adalah sampah, menantunya. Senang bertemu. 8 bagian dari taekwondo saya, karate 9 bagian. Lihat aku tidak bermain. Dibandingkan dengan saya, cari mati. Anak ini aneh. Saudara Zhao, kau dan aku, selain itu, antara Anda dan saya, aku suka istriku. Kami juga memiliki hobi yang sama. Hari ini kita harus berbicara dengan baik. Nyeri dan lepaskan. Xiao Yang, apa yang kamu lakukan? Keluarga Zhao adalah salah satu dari 4 keluarga terbesar di Yinzhou. Kita tidak bisa menyinggung. Berani melecehkan Yunshu lagi. Jangan salahkan aku. Hello, not besar. Kau tahu siapa aku? Berani ambil Yunshu denganku. Aku putra keluarga Zhao. Puluhan miliar properti keluarga Zhao saya. Zayu suami Yunshu. Saya berusia 18 tahun dan diterima di universitasnya. 21 tahun belajar di luar negeri. Gelar ganda dalam hukum ekonomi. Wisuda dokter.
Zayu suami Yi Yunshu. Keluarga, Zhao saya Tianzhou. Ada lebih dari 50 perusahaan. Samuel Lapisan Masyarakat. Zayu suami Yi Yunshu. Saya berada di posisi tinggi. Negara yang pernah dikunjungi di seluruh dunia. Visi dan resume saya. Tidak ada yang bisa kau lihat. Zayu suami Yi Yunshu. Anda pergi ke rumah kecuali limbah kecil. Apalagi yang kamu miliki. Aku bilang padamu, hari ini aku akan menggali sudut. Yesus tidak bisa. Apa yang saya katakan? Jangan berpikir aku tidak tahu. 3 tahun ini, Yunshu bahkan tidak melihat. Jika aku tidak salah menebak, Anda bahkan tidak masuk ke gua. Ya, Yunshu. Ini. Ha. Sepertinya aku benar. Yunshu, tubuh tidak bersalah Anda adalah milikku. Xiaoyang, terima kasih. Toad adalah kodok. Mengapa Anda masih berpikir tentang makan daging angsa? Tidak, aku akan memakannya. Vagingan, Cauterre-la-Lubagnac. Saat dia pergi, lihat bagaimana aku bisa membersihkan. Apa yang harus dilihat? Suami dan istri. Selain itu, istri saya menikmati. Apa yang kamu lihat? Kau kejam. Anda menunggu saya. Yunshu, hari ini kita akan limpah. Kau sudah cukup. Tidak, sentuh sebentar. Kau lepaskan aku, hidung diinjak. Yunshu, Zhao Fengxiong ini. Jika kau berani, aku memblokirnya untukmu. Hari ini kau membuatnya. Besok dia akan menggunakan kekuatan keluarga. Datang untuk menganiaya keluarga Ye. Keluarga Ye kami tidak bisa menyinggung keluarga Zhao. Yakinlah, para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Ashui. Zhao Fengxiong, kamu harus melawan Yunshu. Jangan salahkan aku karena menghancurkan keluarga Zhao. Saya tidak ingin menyebabkan kekacauan, tapi kalian jangan senang saya. Sungguh sial. Aku akan kembali ke kamar. Ibu, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Aku sudah mengambil Kontrak Gianda Group. Anda tidak bisa lagi menargetkan Xiaoyang. Saya tidak tahu. Orang besar mana yang membantu Anda. Sebaliknya, itu membuat Xiaoyang limbah. Keberuntungan. Seluruh negara bagian perak. Itu membuat Presiden You tunduk dan patuh. Hanya ada 4 keluarga besar. Dan 4 keluarga besar. Menarik untuk adik. Bukankah itu Zhao Fengxiong yang baru saja kembali? Adikku seharusnya sudah melihatnya. Xiaoyang. Kakak. Xiaoyang adalah saudara iparmu. Apa yang kau lakukan padanya? Sepertinya adik ini. Saya tidak tahu kemampuan Xiaoyang. Persis sama dengan Xiaoyang. Aku akan memesan. Tidak ada yang hanya. Tuan Zhao meminta saya untuk membawa Anda sebuah kalimat. Dia akan berkencan denganmu malam ini. Kenapa aku tidak berpikir jika itu dia? Yunshu adalah berkah Anda. Yunshu, kamu harus naik ke rumah Zhao sesegera mungkin. Kalau begitu, rumah kami, Anda bisa menjadi keluarga kelas 1 di Inzhou. Ibu, apa yang kau katakan? Aku sudah menikah. Dan kondisi yang Anda katakan sebelumnya, saya telah melakukannya. Jangan sampai hal seperti ini. Apakah itu yang kau lakukan? Itu adalah putra Zhao. Wajah yang baik. Kau harus pergi malam ini. Atau menyinggung keluarga Zhao. Keluarga Ye tidak bisa meninggalkan Anda. Shawan, kau akan pergi dengan adikmu besok. Melihat dia. Oke, aku akan senang. Adikku biasanya tidak mau bergaul dengan keluarga Ye. Lebih suka tinggal di tim khusus sepanjang tahun. Tidak mau pulang. Kenapa hari ini sangat aneh? Saudari, kencan buta ini juga membawa suaminya. Belum terlihat untuk wanita yang sudah menikah. Keluarga yang mengatur kencan buta. Jika kau marah, lebih baik masuk dan minum. Hanya saja, aku bilang sesuatu. Cukup. Xiao yang harus bersamaku hari ini. Yunshu, cepat duduk di sini. Xiaoyang, kamu juga duduklah. Maaf Tuan Xiao, saya hanya menggandeng kakak beradik Yunshu. Jadi saya pesan untuk 3 orang. Tak tahu Tuan Xiao akan ikut. Tapi lihat keadaanmu ini.
Sepertinya belum pernah makan masakan Perancis. Saya khawatir lambung orang biasa sepertimu tak bisa mencerna makanan mewah ini. Lebih baik jangan makan. Kamu sakit. Dasar sampah. Siapa yang kau maksud? Xiao Yang. Jangan gegabah. Kalau sampai offend keluarga, akibatnya akan parah. Kamu benar-benar sakit. Aku tidak bercanda. Siapa yang tak tahu, keluarga Sao ahli pengobatan. Walau ilmu saya, Zhao Fengxiong biasa. Tapi soal pengobatan, saya sedikit paham. Berani sekali kau, langsung bilang saya sakit. Kalau begitu katakan, penyakit APA yang saya derita? Luarnya emas, dalamnya busuk. Apa kamu sering merasakan pegel pinggang dan panggang, anggota badan dingin, pusing, keringat dingin, mata berkunang, tinnitus, takut dingin, dan sering saat tidur malam, tiba-tiba keringatan? Dia benar-benar paham pengobatan? Tak mungkin. Pasti cuma nebak. Maaf, gejala yang kau sebut, saya tidak punya, saya sangat sehat. Ada atau tidak, kau sendiri tahu. Hari ini saya hanya karena menghormati Yun Shu memberi nasihat. Mau dengarkan atau tidak, itu urusanmu. Baik, kalau begitu katakan, penyakit APA yang saya derita? Kamu lemah ginjal. Apa belakangan ini kamu sering makan makanan tonik, seperti daging kambing, anjing, atau kucai? Tuan Zhao, masih muda sudah lemah ginjal? Tidak mungkin. Saya hanya kelelahan, jadi begini. Benar, lemah ginjal biasanya akibat kelelahan kronis. Tapi jangan buru-buru tonik berlebihan. Harus diatur pelan-pelan. Kalau tidak malah tambah parah. Tapi, kasusmu ini karena kebanyakan masturbasi. Sehari minimal 2-3 kali. Ya, saya sarankan untuk mengurangi nafsu dan hilangkan kebiasaan buruk. Kontrol diri lebih baik. Kalau tidak, dalam 2-3 tahun, bisa jadi premature ejakulasi. Semua omong kosong. Saya belum menikah, juga tak punya pacar. Mana mungkin kelebihan nafsu? Sampai di sini nasihatku, mau didengar atau tidak, itu urusanmu. Tubuh saya sendiri, saya yang paling tahu. Kau sengaja mempermalukanku di depan Ye Yun Shu. Saya peringatkan, jangan keterlaluan. Zhao Fengxiong. Xiao Yang ini orangnya, selalu blak-blakan. Zhonggang Diambilati. Kau Xiao Yang benar? Baik. Saya ingat. Kau akan lihat akibatnya. Jangan lupa bayar tagihan. Bagus Xiao Yang. Zhao Fengxiong akan ingat kamu. Kau takkan luput. Kau bisa pengobatan? Cuma tahu sedikit. Jauhi Zhao Fengxiong mulai sekarang. Zia Orangyong Berbaya. Kau khawatir padaku? Setan saja yang khawatir. Wanita yang sok jaim. Ahem. Xiao Yang. Apa kau tertarik bergabung dengan pasukan khusus kami sebagai pelatih? Jadi ini sebenarnya tujuanmu hari ini? Denganmu, Tiongkok tidak akan takut pada kekuatan asing. Tidak tertarik. Kakak, Xiao Yang. Diakuma Orambiaza. yang lemah tak berdaya. Kau memintanya masuk pasukan khusus? Ini hanya menyusahkan dia. Lupa waktu anggota pasukan khususmu dulu mengganggu Xiao Yang? Lemah tak berdaya? Ya, aku memang cuma orang lima biasa. Kalau aku masuk ke sana, lalu diganggu gimana? Xiao Yang. Kau semakin membuatku penasaran. Sik yang takkan masuk pasukan khusus. Dia sales perusahaan kami. Kapan aku jadi sales? Mulai hari ini, kau jadi sales grup Y. Semanga. Kerja yang baik. But, Dengar kabar suami sampah. Direktur Ye mau kerja di sini, dia mau kerja di perusahaan kita, jangan-jangan itu dia? 3 tahun ya di Menumpang. Hidupnya ditanggung direktur. Pria begini parahnya. Sungguh kelas kakap. Hei pendatang baru. Kau suami sampah Direktur Ye? Menurutmu kau pantas untuk Direktur Ye kami? hubunganku dengan Yun Shu, urusannya sama kau. Dasar sampah, kau tak pantas untuk Yun Shu.
Dasar bocah, sekarang kau di tanganku, akan kuhancurkan kau. Xiao Yang, ku dengar selama 3 tahun. Direktur Ye tak pernah menyentuhmu sama sekali, benar nih? Urusanmu apa? Selamat pagi Manajer Han. Ku Xiaoyang, ya? Aku manajer sales Sang Qiang, akan kujaga baik-baik. Xiao Xiao ini. Hanya ingin kenal karyawan baru. Jean Gomara, La Pandada. Ah, Sama sekali tidak jantan. Xiaoyang, Ku Biazania. Naik apa ke kantor? Daza Gigolo. Mana mampu beli mobil? Pasti naik motor listrik. Manajer Han sedang bertanya, kau bisu? Aduh Manajer Han, lihat dia sok jagoan. Xiao Yang, meski baru bergabung, tapi kita juga harus fokus ke kerja. Perusahaan punya tugas khusus. Menurut regulasi perusahaan, kalau gagal, gaji akan dipotong. Sayap. Baik. Perusahaan ini butuh duta merek sebelum pulang, Seracan La Poronyang. memenuhi syarat. Xiao yang bakal susah. Fee duta perusahaan kecil, tapi minta artis berkualitas. Staf pencari artis, sudah masuk daftar hitam. Dia sudah terima tugas. Gagal berarti potong gaji. Malameliuan. Gimana Xiao Yang? Ku beri waktu sore ini. Cuma cari artis kan? Cari artis? Sepaka. Tapi anggaran cuma 50.000 yuan. Sebelum pulang, Tu Arab Camus. bawa kabar baik. Ngakak dah. 50.000 yuan. Artis biasa saja tak mampu, apalagi bintang. Tu Cup. Pergy C40. Oh iya, kamu tak punya mobil? Maaf hari ini, mobil dinas tak ada. Menurut aturan, ongkos tak tidak diganti. Naik saja motor listrikmu. Cari artis, WKWKWK. Tak perlu. Aku telepon saja. Telepon cari artis? Siapa kamu ini Xiao Yang? Xiao Yueshi. Tolong carikan artis. Yep, Rupi. Siapa? Tiao Yuexi. Kamu berani telepon dia? Dia Diva Nasional. Diva Nasional? The artist? Dazar Kupu. Bazabazi Mulu. Xiao Yang, Xiao Ye panggil. Xiao Yang, jangan bikin masalah. Kenapa harus mempermalukanku? Aku salah apa? Bukannya butuh duta merek, aku mau bantu cari. Ada masalah? Camus. Mau mempermalukanku lagi? Keluarga merendahkanmu, orang sekitarmu menghina, tapi aku tak peduli. Asal kamu berusaha, tapi kamu egois. Cuma cari artis kan? Tu Cup. Kamu bukan cuma, Memalukan diri. tapi juga memalukanku. Aku malahin kamu gimana? Siapa dirimu ini? Gampang cari artis? Aku benci orang. Sok jago. Kemarin di restoran, aku kagum padamu. Tapi hari ini, sangat mengecewakan. Sahana ITU ka aku? Keluar sekarang. Putri Nasional Qiao Yue hari ini syuting film di Inzu, memicu kerumunan ribuan orang. Putri nasional ternyata di Insu. Andai bisa bertemu langsung. Permisi, ini kantor grup Y? Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya cari Xiao Yang. Anda ini Putri Nasional Qiao Yuexi. Astaga, boleh minta tanda tangan? Bisa kasih tanda tangan? Bisa foto bersama? Sebentar. Saya kesini untuk Xiao Yang. Baik, saya antar masuk. Xiao Yang, di mana artisnya? Jangan suruh kami nunggu. Tolong kasih tanda tangan. Artis terkenal Qiao Yue datang ke perusahaan kita. Putri nasional di film, TV, dan musik. Kenapa dia datang? Apa? Ini tidak mungkin. Aduh, aku kalah. Xiao Yang. Sekarang, boleh traktir makan? Putri nasional mau mentraktir Xiao Yang. Xiao Yang malah cuek. Sangat menjengkelkan. Di kiri Xiao Yang ada Xiao Ye. Di kanan ada Putri nasional. Sama-sama pria, kok beda banget nasibnya. Xiao Yang ternyata benar-benar datangkan artis. Mari bicara di dalam.
Xiao Yang. Kakekku menyuruh harus bawa kamu pulang. Berapa bayaran endorsementmu? Jika grup Y yang undang, tawaranku ditolak. Tapi jika kamu yang undang, aku gratis saja. Gratis? Mari tanda tangan kontrak. Xiao Yang, kamu buta ya? Aku cantik begini, kamu tidak lihat? Setelah tanda tangan, kamu boleh pergi. Besok aku obati kakekmu. Benarkah? Aku tidak percaya pesona tidak bisa dapatkan kamu. Putriku, aku mencintaimu. Tanda tangan dong. Entah dapat keberuntungan apa. Bisa datangkan artis besar. Aduh, menurutmu Qiao Yuexi ini ada hubungan khusus dengan Xiao Yang? Diam. Xiao Yang dapatkan endorser bagus. Bonus 500.000 yuan. CEO Ye hari ini mare. Kenapa besar sekali ini? Kamu kenapa? Salah minum obat? Xiao Yang, cepat atau lambat aku akan pecatkan. Aku masih ada urusan. Aku pulang dulu. Direktur Ye sebentar lagi pulang kantor. Biar saya beritahu menantu laki-laki itu. Ngapain bilang ke si brengsek itu? Biarkan dia temani si artis besar itu. Xiao Yang. Ini hari kedua kamu kerja di sini. Kamu harus tunjukkan performa baik. Tenang, aku akan berusaha. Soal duta merek itu, sudah aku serahkan sepenuhnya ke orang lain untuk koordinasi. Kamu jangan ikut campur. Perusahaan sedang sibuk belakangan ini. Urus saja pekerjaan lain. Permainan di dunia manusia ini seru juga. Ayo raih 10 kemenangan beruntun. Sniper legendaris. Kok bisa jago banget mainnya? Ajari aku dong. Halo Manajer Sang, Manajer Sang. Hari ini perusahaan punya tugas. Tagih utang ke grup Jianda. Siapa yang mau pergi? Grup Jianda, bukannya ini perusahaan besar? Pasti dapat komisi kalau ke sana. Bukan uang yang paling penting bagi orang. Kamu tidak tahu kan asal-usul grup Jianda? Dari mana mereka mulai? Preman. Baru kerja sama dengan mereka. Pembayaran pertama terus ditunda. Waktu itu Xiao Hi nagih utang. Baru keluar dari Icu hari ini. Depukili. Kakinya patah. Sadis banget. Makanya gak ada yang berani pergi. Xiao Yang, kamu kelihatan santai di kantor. Kamu saja yang pergi. Maaf, aku sibuk. Aku harus main game. Kalau gitu kamu yang pergi. Kalau uangnya gak bisa ditagih, jangan kembali juga. Manajer Sang, aku tidak bisa. Salah, bayar aku yang pergi. Xiao Yang, jangan pergi. Sudah, kamu ini baik hati sih. Sayangnya terlalu dekat denganku. Aku benarkan, Manajer Zhang. Xiao Yang, maksudmu apa? Gak seru, aku pergi dulu. Ngomong-ngomong Xiao Yang, perusahaan tidak asuransikan kamu. Kalau terjadi apa-apa, perusahaan tidak tanggung jawab. Tidak perlu. Xiao Yang ini mau bunuh diri ya? Sekarang gak bisa lihat drama seru. Baru saja menghajar Yo Qisheng kemarin. Tapi masih berani ganggu Yi Group. Mencari mati. Halo Manajer Wang. Uangnya sudah masuk rekeningmu. Kamu harus hajar habis-habisan saat ini. Tenang saja. Akan kulihat. Siapa yang tidak tahu sopan santun berani cari mati di sini. Mohon tunggu sebentar. Manajer segera datang. Boleh tahu maksud Bapak? Datang ke perusahaan kami? Dari grup Y untuk menagih utang. Hengkel orang. Kenapa?
Mau mangkir bayar? Tagih utang? Minum teh ini dulu. Baru kubayar. Minum. Direktur, Yo tidak pernah bilang, jangan ganggu orang bernama Xiao Yang. Saya Pak? Ha? Masih kenal Direktur Yo kami? Ngawur saja kau. Zhou Qishan, 1 menit ke ruang tamu. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Wah, jangan-jangan salah dengar, dia sedang telepon Direktur Yo. Kalian beruntung, sang penguasa tak ingin melawan manusia biasa. Satu menit? Kau siapa? Suara ini terdengar familiar. Hao Xiao, ku beri waktu 1 menit untuk ganti CEO grup Jianda. Xiao Yang? Halo Direktur Yo. Baik apanya? Sudah di ujung maut masih tak sadar. Kalau benar kenal Direktur Yo, Tei ini akan kimenam. Patahkan kakinya. Beranti. Dasar sampah. Tuan Xiao, Anda baik-baik saja? Aku datang ke perusahaanmu. Kau menyambutku seperti ini? Tuan Xiao, maaf atas pelayanan kami. Sampa. Keluar sekarang. Dia tetap di sini. Mendekat. Bukannya mau minum teh ini? Bahan tambahanmu sendiri, silakan. Aku Paling. Bensi orang yang ingkar janji. Dia melanggar janji. Harus bagaimana? Kurang ajar. Minum. Memanggilmu Direktur Yo hanya formalitas. Sekarang kau bukan lagi CEO Grup Jianda. Apa yang kau bicarakan? Jangan kira aku tidak tahu. Keluarga Kiao sudah mencopot posisi direktur utama dari dirimu. Sekarang Grup Jianda dikendalikan keluarga Zhao, menyusahkan keluarga Ye. Kau tahu ini kanjenan siapa? Zhao Fangxiong SI Tuan Muda Zhao. Zhao Fangxiong. Zhou Qishan, kau bersekongkol dengan keluarga Ye. Menandatangani perjanjian tidak adil. Tujuannya untuk korupsi dan mengalihkan aset. Kalau aku laporkan ini ke keluarga Zhao, bersiaplah mendekam di penjara. Jangan-jangan ada yang masih mengira. Kontrak grup Jianda untuk keluarga Ye adalah hasil kerja Zhao Fangxiong? Bukankah begitu? Sekarang seluruh Yinzhou sudah tahu. Bersiaplah mati. Zhou Qishan, apa grup Jianda sudah ganti pemilik? Tidak mungkin. Tuan, saya baru dapat pemberitahuan dari keluarga 60% saham grup Jianda Yinzhou sudah atas nama Anda. APA. Tuan Xiao Yang. Memiliki 60% saham grup Jianda Yinzhou. Grup Jianda. Sudah menjadi milik Tuan Xiao Yang. Tidak mungkin. Ini mustahil. Manajer Wang. Kau bersekongkol merusak perusahaan. Aku akan laporkan penggelapan dana. Bersiaplah masuk penjara. Direktur Yo, maafkan saya. Tuan Muda Zhao, ampuni saya. Saya pantas mati. Teh ini, kau ingin saya minum? Saya minum, saya minum. Saya minum, saya salah, saya minum. Saya datang menagih hutang. Urusan lain terserah Anda. Jangan khawatir. Direktur, pembayaran dari grup Y akan segera kami transfer. Ditambah denda keterlambatan 1 juta yuan dan kompensasi 5 juta yuan. Bankiana, Berani Menipu ou Qisheng. Tunggu à Jalmu. Tuan Xiao, tunggu saya. Xiao Yang. Kok cepat sekali pulang? Jangan-jangan. Takut pergi? Kenapa kau baik-baik saja? Bukanko. Kenapa ada di perusahaan? Jangan-jangan tak pergi ke grup Jianda? Uangnya sudah ditransfer ke bagian keuangan. Kalau tidak percaya, tanyalah sendiri. Manajer Sang dari keuangan bilang, pembayaran awal grup Jianda 20 juta sudah masuk. Ini tidak mungkin.
Allo Kakwang, c'est Yazankiang. Xiao Yang itu, sudah ke perusahaanmu menagih hutang. Kenapa transfer uangnya, tak mau menghajarnya? Padahal aku beri 100.000 yuan. Kurang ajar kau. Kurang ajar. Berani menjebak aku, kau tunggu, ku bunuh kau. Apa ini? Dazar Brengsek. Memang di tempat dangkal banyak kura-kura. Dasar sampah, urusan kecil saja kau gagal. Bukan, Tuan Zhao. Xiao Yang itu terlalu licik. 2 kali dia bertemu orang beruntung. Dia terlalu beruntung. Keberuntungan. Di hadapan kekuatan mutlak, semua keberuntungan tak berarti. Kau begini. Ini terlalu kejam. Ini pukulan berat bagi grup Y. Tak ada pria sejati tanpa kelicikan. Bukankah kau juga Saki Yunshu? Hanya saat dia lemah, kita bisa menyusup. Zhonggang Tuan Zhao. Kau salah paham. Aku sudah 5 tahun di grup Y. Aku sangat setia. Tambah bayarannya. Ini 2 juta dolar as. Cukup untuk hidupmu selamanya. Baiklah deal. Ingat baik-baik, ini kesempatan terakhir. Jika kau gagal lagi, akan kuperlihatkan seberapa panas uangku ini. Tenang Tuan Zhao. Kali ini, Xiao Yang pasti mati. Yunshu, kau milikku. Grup Y juga milikku. Hari baru yang penuh semangat. Ada apa ini? Kenapa kau datang? Ada APA. Ada masalah? Kau pura-pura apa ini? Dasar tidak berguna. Tak sadar apa yang kau lakukan? Komputer kantor kena virus. Aku baru bicara dengan tim IT karena ada yang membuka. Situs tidak pantas. 200 juta. Dokumen pentinggilan. Perusahaan terancam gagal bayar. Rugi langsung 200 juta. Jangan-jangan bangkrut? Gaji tidak dibayar? Aku baru bicara dengan teknisi. Sampai virus ini. Ada di departemen kita. Salah satu rekan di sini. Siapa? 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 Ini komputernya. Ternyata Xiao Yang. Jorok sekali lihat ini di kantor. Sampah tetap sampah. Suami CEO Ye kok begini sih? Masalahnya ada di divisi bisnis kita. Saya juga bertanggung jawab. Tapi tak menyangka divisi kita ada sampah seperti ini. Bangsa. Rekan dari teknis. Harus diselidiki tuntas. Jangan lepaskan penjahat. Juga Zhonggang Salakan Orangbek. Jika ini benar, ulah Xiao Yang. Dia tidak hanya harus keluar, tapi juga harus dituntut hukum. Bahkan keluarga mungkin minta cerai. Wajahku juga akan ternodai. Wahahaha, Xiao Yi. Coba lihat ini. Tak kusangka kau begini. Jijik. Aku tidak pernah lihat. Ini framabusan orang. Kurang aja benar kau. T'as eu tidak kerugian. Yang kau timbulkan? 200 juta. Bukti sudah jelas masih ngeles. Kalau jantan ngaku saja. Asyik, usir Xiao Yang. Bisa dapat uang. Juga bisa dekatin Ye Yunshu. Katanya mereka belum pernah tidur. Berarti aku yang menikmati. Kelihatannya senang ya? Dazar. Mati sudah mazi tak insaf. CEO Ye harus tuntut hukum. Bersiaplah hidup di penjara. Jam. Data masih bisa pulih? CEO Yi, sepertinya tidak mungkin virus level ini, hacker terbaik pun, tak akan bisa apa-apa. Jika data tak bisa dikembalikan, apa kita harus ganti 200 juta? Perusahaan benar-benar bangkrut. Ini semua salah Xiao Yang. Sampai perusahaan kolaps. Setelah hari ini, aku akan jadi pahlawan Ye Group. CEO Yi, jangan khawatir, virus ini bisa kuselesaikan. Baiklah kalau begitu. Tapi kau divisi bisnis. Jangan paksakan urusan teknis. Tenang saja CEO Ye. Seya Pernabella Jarini. Sekarang masih paham sedikit.
Coba saja. Pakai laptop saya saja. COY lihatlah. Saya mulai scan virus. Teknisi catat baik-baik. Kalau nanti ada masalah serupa, tangani sesuai cara saya. Di sini ada virus monkey incense dan software antivirus. Cukup buka antivirus diam-diam. Pura-pura melakukan scanning. Ketik sesuatu asal-asalan, virus ini akan terhapus sendiri. Xiaoyang, setelah kau pergi, aku Zhang Qiang bisa dapat si cantik. Selesai, antivirus ini buatanku sendiri, sedang memblokir virus. Tenang saja semuanya. Virus seperti ini sangat mudah bagi. Sebentar lagi, komputer perusahaan akan normal kembali. Kenapa berhenti? Berhenti artinya sudah selesai. Xiaoyang, jangan sering nonton film dewasa, agar aku tak harus membereskan. Siapa yang suka nonton itu? Belum tentu aku. Kalau bukan kau, apa aku? Bukannya virus sudah terhapus? Harddisk ini penuh film dewasa. Manajer sang hobinya unik ya. 80 GB Lebi. Sadis dan kejam sekali. Gigi. Ngapain lihat aku? Kalian pria sama saja. Sepertinya virus ini tak teratasi. Kakang Chiang, di flash disk ini ada virus dan antivirus lengkap. Cara pakainya mudah dipelajari. Mudah dipelajari ya. Pertama, accuse la Kakang Xiaoyang. Usir dia dari perusahaan, lalu jadi pahlawan. Nanti COY. Pasti datang ke pelukan. Kakang Qiang demi pacaran. Sampai segini usahanya? Ini bukan cewek biasa. Dapat dia berarti untung besar. Zhang Qiang. Xiaoyang. Maaf aku salah paham lagi. Zhang Chong, kau memfitnah aku. Aku tak akan banyak bicara. Aku memang hidup bergantung istri. Tak kerja pun ada yang menafkahi. Kau ingin jadi pahlawan. Aku bisa mengerti. Tapi kau, salah satu hal, demi kepentingan pribadi, mengorbankan perusahaan. Kini perusahaan rugi 200 juta. Kau sanggup tanggung jawab? Barang ini palsu. Rekaman juga palsu. Sulit menebak isi hati orang. Manajer Zhang tega berbuat ini? Tak tahu malu. Gunakan kara licik begini. Kita semua tertipu. Orang seperti dia tak layak diizini. Usir dia. Kau tega hianati kepercayaan perusahaan? Sekarang kumumkan. Kau dicopot sebagai manajer bisnis. Segera kemas barang dan pergi. Ini semua salahmu. Kubunuko. Xiaoyang, hati-hati. Tak bisa jadi orang baik. Lebih baik lahir kembali. Atau ku hajar tiap ketemu. Sertiak Hellier. Xiao yang hebat sekali. Xiaoyang Yi Yunshu, ku buat kalian mati. Xiaoyang, maafkan aku hari ini. KPA, ini ulah si pengecut itu. Bukan salahmu. Donda 200 juta ini. Ditambah kerugian lainnya. Tanpa aku, semuanya hancur. Kau sangat peduli perusahaan ini. Grup Y adalah segalanya bagiku. Sekarang ini akan bangkrut. Lupa. Ngomong sama kau juga percuma. Aku bisa bantu kau. Sanggu. Kau bisa pulihkan semua data ini? Teknologi rendah manusia ini. Agar bisa main game. Sudah kupahami betul. Xiaoyang, aku akui tadi kau keren. Tapi jangan bicara sembarangan saat perusahaan kritis begini. Beres, sebentar lagi file hilang akan ketemu. Xiaoyang. Terima kasih. Terima kasih. Mau balas budi gimana? Xiaoyang, malam ini kau bisa. Data sudah pulih, perusahaan selamat. Syukur perusahaan tak perlu bangkrut. Malam ini aku bisa apa? Tidak ada. Xiaoyang. Kenapa belum pulang? Sudah jam 10 larut begini. Aku tunggu kau di sini. Tunggu aku ngapain? Aku dengar siang tadi kau bilang, mau ngapain malam ini? Lihat kau bicara terbata-bata. Ada masalah ya? Ko. Brengsek. Humph. Aku ngapain lagi?
A. Xiaoyang, kau di sini? Y Yunshu. Aku tahu kotaku Jola. Hari ini aku akan jadi pria pertama. Sial, HP ku mati. Xiaoyang. Xiaoyang, aku takut. Kau di mana? Xiaoyang, itu kau? Bicara dong. Lia siapa aku? Ko Zhangqiang? Kenapa kau? Mu apa ko? Mau apa? Aku mencintaimu, sudah berkorban banyak. Di hatimu cuma ada Xiaoyang. Kau pikir aku mau apa? Jangan mendekat. Suamiku juga di perusahaan. Dia datang. Kau tamat. Hari ini di depan orang itu, aku tetap akan menghabismu. Y Yunshu. Kau yang memaksaku. Kau hancurkan hidup. Kau belum pernah bersamanya kan? Hari ini kau akan merasakan rasanya menjadi wanita yang sesungguhnya. Lepaskan aku. Xiaoyang, tolong aku. Xiao yang tidak pantas untukmu. Serahkan keperawananmu padaku. Yunshu. Kuakan jadi milik. Berani gangguna wanita, sang penguasa? Xiaoyang. Tenang, aku di sini. Panas. Sangat panas. Sayang, obatnya mulai bereaksi. Harus cari tempat tenang untuk mengeluarkan racunnya. Xiaoyang, aku kepanasan. Yunshu, jangan banyak gerak. Aku akan mengeluarkan racunmu. Xiaoyang. Yunshu, ini akibat ulahmu sendiri. Xiaoyang, selamatkan aku. Apa yang ko lakukan padaku? Aku yang menyelamatkanmu kemarin. Kau melakukan itu padaku tadi malam. Kondisimu kemarin sudah parah. Apa yang bisa kulakukan? Kaulah yang mengincar tubuhku. Beres-beres. Beres-beres tiduri sang penguasa. Untung aku tegas. Jadi comment J4Q Begini? Lepaskan aku. Apa aku tidak menarik sama sekali? Keluar. Dia marah tentang apa? Nak. Pinjamin ayah uang. Pinjamkan. 2 juta. 1 juta juga boleh. Pinjamkan 1 juta. Ayah. Bukankah kemarin aku kasih 2 juta? Kenapa pinjam lagi? Aku sudah tidak punya uang. Apa? Grup Y diberikan padamu. Kau bilang tak punya uang? Itu uang rekening perusahaan. Aku tak berani pakai. Tabunganku sudah habis kupinjamkan. Yunshu, pinjamkan uang perusahaan. Aku akan kembalikan besok. Uang perusahaan. Sekali-kali tidak akan kusentuh. Baiklah, aku susah payah membesarkan. Sekarang berani melawan? Kau tidak mau meminjami? Aku jual rumah ini. Mau? Ini ayah Yunshu si pejudi. Untuk apa meminjam uang? Kau tidak berhak bicara di sini. Yunshu, pinjamkan 1 juta. Aku akan balikan kekalahan. Besok ku beri 5 juta. Ayah masih berjudi? Sebelumnya aku sial saja. C'est 40 au qui sudah datang. Asal bisa balik modal. Aku bersympa. Tidak akan berjudi lagi. Jujur, berapa total kerugianmu? Habis semua. Harta 20 juta seumur hidup. Lud. Uang ibu pun habis. Yunshu. Tolong selamatkan ayah. Kau kalah 20 juta? Kenapa tidak beritahu? Jangan bilang ibumu. Pinjamkan 1 juta sekarang. 500.000. Aku akan balik modal. Sudah kubuktikan ke Ali. Hari ini oki sedang bagus. Pasti bisa balik modal. Bintang nasimu buruk, rezeki terkeras, ditambah kebiasaan judimu. Nasibmu selalu kalah. Diam. Kau tidak berhak bicara. 10 kali judi 9 kalah. Lebih baik berhenti. Jika judi bisa kaya, tak ada yang buka kasino. Berani bertaruh denganku? Jika menang, malam ini kawin dengan Yunshu. Jika kalah. Yunshu pinjamkan 500.000. Perhitunganmu licik sekali. Balik, aku terima taruhanmu. Jika kalah ku beri 1 juta. Tapi jika kau kalah, berhenti judi selamanya. C'est-tu jus? Xiaoyang. Tenang, hokiku sedang bagus. Lagi pula untuk berhenti judi, harus kalah total dulu. Quitte à main blackjack.
Mendekati 21 poin menang. Lebih dari 21 kalah. Biar aku yang kocok. Kau duluan. Baiklah, aku mulai. Wahahaha, sudah kuduga, hokiku bagus hari ini. Siapkan uangnya. 2 kartu 20 poin. Lihat bagaimana kalian kalah. Ini salahmu. 1 juta ini akan kuselesaikan. Jangan bikin masalah lagi. Belum mulai sudah panik? Xiao Yong, kau menyerah begitu saja ya? Sudah mulai asal ambil kartu, cepat bayar. Apa? Comme un curant. Mata mana yang lihat? Punya bukti kalau aku curang? Aku bisa tuntut kamu fitnah. Berani sekali bicara padaku. Yang kalah harus terima. Tidak. Aku tak percaya. Ayo main lagi. Aya, sudah kalah. Berdasar perjanjian, kau harus berhenti. Yunshu, biarkan aku lawan dia sekali lagi. Terakhir kalinya. Tak Yuza, berapa kali pun kau coba, hasilnya tetap sama. Kalah. Aku tanya, dengan apa kau akan bertaruh? Ini bagaimana bisa? Aya. Xiao Yang, ajarin aku. Ajarindong. Aku ayah, malam ini kau kawin dengan Yunshu. Karena kau kalah, penuhi janjimu. Judi dilarang mulai sekarang. Qu'attaquant pas d'actu. Apa semua kasino pakai cara curang? Tentu saja, banyak trik di sini. 20 juta loh. Nak, habis semuanya. Aku lawan mereka. Ayah mau apa? Aku akan ambil uang yang hilang kembali. Aya. Xiao Yang, tolong ayahku, hentikan dia. Sudah tua main pisau. Bahaya tahu, pemilik kasino itu bukan orang sembarangan. Sudahlah, berapa total kerugian? Kita bisa menang lagi. Tak perlu lawan mereka. Ah, Xiao Yong. Kau bisa menangkan uangku kembali? Alamatnya? Jangan pergi. Xiao Yong, mereka orang berbahaya. Mereka takkan biarkanmu pergi. Tenang saja, tak ada yang bisa tahan aku. Casino Zhao. Keluarga Zhao. Zhao Fengxiong. Wahahaha. Maaf ya, menang lagi. Semua seri kombinasi. Cukup sudah. Dari 10.000 jadi 5 juta. Sudah cukup untung. Masih jauh, kurang 15 juta lagi. Buyur sekarang. Uang sebanyak ini berat. Hati-hati. Nanti tak sempat nikmati. Aku ini pembawa hoki. Wahahaha. Tuan Muda. Adam Azala. Xiao Yong datang. Menang 30 kali berturut. Bandar kalah 5 juta. Awalnya mau serang balik, buat Yerushan kehilangan semua hartanya. Tak disangka jadi strategi, mengering music Helluer. Xiao Yang ini menarik. Suruh dia masuk. Sekarang, sekarang tergantung padamu. Tuan Zhao, tenang saja. Serakan pada saya. Sudah lama tidak bertemu, kakak siap. Kalau bukan karena ayah mertuaku, aku tak akan tahu Injo punya tempat menarik uang sebaik ini. Kakak Zhao, ginjalmu masih baik-baik saja? Tahu, aku lupa, kakak siap, tak apa miskin, kapan butuh uang, main saja ke sini. Sekarang, temani kakak Xiao Mei. Tuan Xiao. Silakan. Kakak Zhao, jika aku menang banyak, jangan sampai Sakurako dipecat. Siapa menang belum tentu. Kalau begitu bagus. Bagaimana cara mainnya, Nona Sakura? Sederhana, main sikbo, tebak besar atau kecil. Aku mengocok, kau menebak. Taruh semua yang kau punya. Salah tebak, aku menang. Tebak benar, comment Adil Bukan? Sangat adil. Aku tidak ingin menang banyak. 20 juta saja cukup. Sepertinya Tuan Xiao merasa pasti bisa menang. Aku pasti menang. Di dunia ini pasti ada yang bisa mengalahkanku. Tapi, yang pasti, tidak termasuk dirimu, Nona Sakura. Haha, kakak Xiao, kau terlalu sombong. Jangan nangis saat kalah. Sakurako, mulai saja. Ronde pertama 5 juta.
Silakan. Sikapnya sangat dia mungkin jago, Ato orang bodoh. tapi meski jago, tetap akan kalah oleh Nona Sakura. Gerakan tangan suara ajaib ini lumayan bagus. Pemain Sikbo harus punya pendengaran tajam, tapi tangan suara Sakurako bisa ganggu pendengaran. Gerakan ini sudah kalahkan banyak judi yang mengaku jago. Xiaoyang, lihat bagaimana kau menang. Tuan Xiao. silakan tebak. Besar. Buka. Aku kalah. Ronde kedua. Aku taruh 10 juta. Mulai. Tuan Xiao. Di ronde kedua ini, kau takkan menang. Wah, ini jurus pamungkasmu? Baiklah, kau buat kau kalah tanpa banda. Ronde kedua. Aku tebak angkanya. Baik, tebak angka. Jika Tuan Xiao yakin, kami setuju. Aku tak percaya, ada yang bisa melakukannya. Baik Tuan Xiao. Lihat ronde ini. Tuan Xiao. Silakan tebak angka. Aku sedang berpikir. Jika dadu bertumpuk, cara menghitungnya Harus dilepas dulu. Jumlahkan 3 dadu. 666 total 18. Yakin? Pasti. Aku menang. Tuan Xiao. Boleh tahu siapa gurumu? Aku tak punya guru. Tapi, jurus suara Yingzi memang hebat. Tapi tak mempan padaku. Tuan Xiao memang jago. Yingzi, berikan uangnya. Antar Tuan Xiao pergi. Tuan Xiao. Ini 15 juta dolar as. Silakan ambil. Saudara Xiao, kau main kireng. Xiaoyang, awalnya ingin membiarkanmu. Kau malah datang sendiri. Surga ada jalan kau tak mau. Neraka tak berpintu kau masuk. Awalnya ingin menghabisi, malah jadi jebakan. Serang, hajar sampai mati. Cuma preman kacangan. Hila kau. Mau kabur? Mundur. Lepaskan Yunshu. Katanya jago bertaruh. Jika kau maju lagi, aku bunuh Yunshu. Zhao Fengxiong. Kenapa kau lakukan ini? Takut hukum? Ku jawab untuk mendapatkan perkia. Lebih baik mati. Wakakak, bukan pilihanmu. Kau cuma pembuka. Zhao Fengxiong, lepaskan Yunshu. Aku takkan membunuhmu. Wahahaha. Kau anggap aku bodoh? Sudah tahu kebunuh dia. Ku beri satu kesempatan. Ye Yunshu, kau lihat, dia sama sekali tak peduli padamu. Sang penguasa, ku beri waktu 3 hitungan. Atau kau akan mati. Haha, berani-beraninya kau mengancamku. Akan kutunjukkan kekuatanku. Aduh. Berani-beranimu menyentuh wanita, sang penguasa. Kau ini siapa sebenarnya? Xiao yang tak punya kekuatan seperti ini. Xiaoyang. Xiaoyang. Sang penguasa, 3 hitungan untukmu. Atau kau mati. Masih berani mengancamku? Akan kuperlihatkan kekuatanku. Ag. Xiao yang tampak berubah. Sejak kapan ini terjadi? Akhirnya kau sadar juga. Lumayan cepat tanggapnya. Xiaoyang mana? Aku tak tahu. Dia suruh aku yakin kamu. Lalu pergi begitu saja. Mungkin dia mulai bosan. Lagi pula, pria seperti dia, yang setiap hari urus masalahmu. Masalah remeh ini, wajar jika merasa jengah. Tidak. Dia takkan meninggalkanku. Aku akan mencarinya. Yunshu. Ada apa denganmu? Menikahlah dengannya. Kiao Yuexi, Dewi Nasional, dilamar di depan umum. Ini pasti jadi berita utama besok. Song Tao, siapa yang suruh kau begini? Yuixi. Keluarga kita sederajat. Kita teman sejak kecil. Kita cocok sekali. Aku tak bisa temukan alasan. Untuk kau tolak lamaranku. Aku sudah punya orang tersayang. Yuixi.
Jangan bohong padaku. Siapa dia? Beranak ya Mongkol? Minggir sedikit. Ngapain kami harus minggir? Siapa yang tak mau lihat foto Kiao Yuexi? Jangan serobot. Kiao Yuexi menungguku. Camus Gilaya, Dewi Nasional Kiao Yuexi nunggu kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kamu paparazzi ya? Sekarang paparazzi semakin keterlaluan. Malu-maluin saja. Sudahlah, teman-teman. Biarkan dia lewat. Aku ingin lihat, akankah Dewi mau peduli padamu? Kurang ajar kamu ini. Tidak lihat aku sedang melamar? Dia yang kusuka. Ya ampun, ini bukan mimpi? Kamu anak siapa ini? Kenapa aku tak pernah melihatmu? Penyakit kakekmu sudah membaik. Sial, ini semua salah Song Tao. Xiao Yang, cepat pergi. Akan kuhancurkan kau. Apa-apaan ini? Kenapa Dewi baik sekali pada pria ini? Sekarang cewek cantik suka yang begini. Akhirnya Tuan Xiao datang juga. Semalam saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya takut ini ada jam-jam terakhir hidup saya. Jika Tuan datang lebih lambat, mungkin kami sudah menyiapkan upacara pemakaman. Tuan Xiao sudah sarapan belum? Saya sudah menyuruh pelayan menyiapkan makanan. Naik ke lantai 2, saya akan obati Anda. Hanya beberapa detik. Beberapa detik? Bukannya tabib harus diagnosa dulu? Tuan Xiao Yakin. Hanya beberapa detik? Akupunktur pun tidak secepat ini. Sudah, tidak perlu ke lantai 2. Saya obati di sini saja. Haruskah saya berbaring? Tidak perlu. Lalu harus bagaimana? Buka mulut saja. Ayo, telan semuanya. Ini bisa dimakan? Kamu mau makan atau tidak? Kalau tidak mau, saya ambil lagi. Ai, makan, makan, saya makan, saya makan. Jean Gandiambil. Aduh. Saya belum pernah merasa segini nyaman. Tuan Xiao, terimalah hormat saya. Mulai sekarang Anda adalah orang tua kedua saya. Sudah, tidak perlu. Cepat bangun. Kita hanya hubungan transaksi. Di mana, Yin Shuijing? Lumayan. Tuan Xiao. Ini bayaran tombaan un tukanda. Passwordnya 6 angka 6. Saya punya properti di dekat apartemen Dadu. Sudah lama tidak dipakai. Mubazir kalau tidak dipakai. Semoga Tuan Xiao mau menerima. Alamatnya ada di belakang kunci. Kebetulan tinggal di keluarga Ye. Apa-apa tidak enak. Baik, saya terima. Pahlawan sulit lolos dari pesona kecantikan. Tapi tidak tahu apakah Tuan mau menerima cucu saya ini. Tuan Xiao. Bisa makan siang bersama kami sebagai rasa terima kasih. Tidak ada maksud lain. Sudah. Makan siang tidak perlu. Saya masih ada urusan lain. Beberapa hari ini ingat. Makan makanan yang ringan. Beberapa hari lagi. Pil ini akan menyatu dengan tubuhmu sepenuhnya. Nanti penyakitmu ini tidak akan jadi masalah. Kalau perlu sesuatu nanti saya hubungi. YQ11. Cepat antar Tuan Xiao. Saya bukan pelayan. Kakek. Saya merasa kakek sengaja mendekatkan saya dengan Xiao Yang. Dia hanya ahli pengobatan. Dari cara bicara maupun latar belakang. Bisa dibandingkan dengan talenta muda di sekitar saya? YQ11. Camus. Selama ini saya lindungi kamu dengan baik. Makanya kamu sama sekali tidak tahu bahwa dunia ini, di balik tampilan indahnya, seperti apa sebenarnya. Dunia ini gelap, Kotor. dan penuh pertumpahan darah. Di dunia seperti ini, hanya satu jenis orang yang bisa hidup baik, yaitu orang kuat. Mereka menguasai 80% sumber daya dunia. Dengan sekali gerakan, bisa menghancurkan keluarga Kiao. Mereka berdiri di puncak dunia, melihat kita seperti semut, seperti debu. Tapi Xiao yang berbeda dengan kita. Dia bukan semut, apalagi debu. Dia bisa menentukan hidup mati para ahli ini. Yang menentukan nasib mereka. Jika para ahli itu diibaratkan, Sebagai gunung yang tak tertaklukan. maka Xiao yang adalah langit yang menyelimuti semua gunung itu. Xiao Yang. Pertama kali bertemu keluarga Kiao, langsung merasakan aura kristal api darah. Sulit menemukan kristal api darah berkualitas setinggi ini di dunia manusia. Kebetulan aku perlu tinggal di sini. Akan kugunakan kristal ini untuk latihan. Beranti. Kau telah menantang orang yang salah. Ikut kami sekarang. Kemana? Tempatnya ramai. Ayo kita cari tempat sepi. Baik. Lain kali awasi langkahmu. Banyak orang di dunia ini yang tak boleh kau ganggu. Ajardia. Kalau begitu,
Kalian layak mati. Go monster apa? Aku sedang baik hati. Pilih cara matimu sendiri. Tidakkah kau penasaran siapa yang mengirimku? Mayat pun bisa bicara. Dikirim oleh keluarga Ye. Angkat tangan, berani membunuh di siang bolong? Kau terlalu kurang ajar. Yang membunuh justru mayat-mayat ini. Bohong pun tidak. Cari alasan yang masuk akal. Ikut kami akan menginterogasimu. Jangan coba sembunyikan. Dengan tubuh lemahmu, tak mungkin bunuh banyak orang sendirian. Penjara tempat teraman di dunia, pas untuk meneliti Crystal API darah ini. Jaga dia baik-baik. Setelah urusanku selesai, akan kuperiksa lagi. Siap. Ada APA, perjanjian pernikahanku dengan Ye Yunshu batal. Nona Yi, Karakinan Para, Mungkin tidak akan selamat. Tidak mungkin. Anakku sehat-sehat kok bisa keracunan? Siap-siap urus pemakaman. Mungkin ada satu orang yang bisa membantu. Siapa? Xiao Yang. Dia? Apa bisa dipercaya? Dulu mengaku cinta mati pada Yunshu. Tapi saat ada masalah malah menghilang. Yunshu. Yunshu dalam bahaya. Aku yang akan interogasi tahanan ini. Siap.